Welcome, selamat malam. Hari ini tanggal 13 Juli 2017. Ini adalah Talking Social episode pertama. Talking Social adalah inisiatif baru dari kitabisa.com. Kita pengen ngundang orang-orang baik dengan beragam kegiatan mereka untuk sharing setiap pekan. Jadi nanti setiap pekan kita akan live di Instagram dan juga akan ada videonya nanti di YouTube. Kita akan ngobrolin tentang gimana sih orang-orang baik, terutama millennials, bisa menggunakan teknologi untuk berbuat sosial ataupun menggunakan platform-platform lain untuk membuat perubahan-perubahan. Okay. So, di episode pertama kita sudah kedatangan seorang pelaku. Anda pelaku ya? Pelaku. Kegiatan sosial yang berbasis di Jakarta. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Boleh. Halo teman-teman semuanya, aku Aziz sebagai Community Engagement Officer di campaign.com. Oke. Yes. So, hari ini kita bakal ngobrolin banyak tentang tentang campaign.com dan kita bisa juga. Seriously. Di belakang situ. Mungkin nanti kita akan ngelihatnya ke sini dan ke sana karena kita juga ngerekam untuk di YouTube. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan tentang bagaimana caranya membuat campaign, bagaimana caranya membuat gerakan, bisa komentar, nanti kita akan bahas. Oke, mungkin pertama Aziz bisa sharing dulu, apa sih campaign.com? Oke, paling kalau mudahnya ya, banyak teman-teman yang belum tahu karena campaign.com sendiri juga kita sebenarnya sudah cukup lama, tapi kita baru mendukung gerakan-gerakan sosial ini sekitar 1-2 tahun ini. Dan campaign.com sendiri sesuai dengan namanya, campaign, kita fokusnya adalah ngebantu teman-teman untuk ketika misalnya punya kampanye, punya gerakan sosial yang mau diperjuangkan, kita bisa membantu itu. Jadi kita punya platform, kita punya teman-teman juga di timnya campaign yang siap ngebantu teman-teman ketika ingin mewujudkan mimpi-mimpi sosialnya, mewujudkan gerakan-gerakan sosialnya, kita siap ngebantu banget. Oke. Gitu. Apa yang anak muda bisa lakukan di campaign.com konkretnya? Di campaign.com, jadi kita punya platform, jadi kita punya website www.campaign.com, terus kita punya apps yang bisa digunakan sama teman-teman juga. Di platformnya kita sebenarnya teman-teman bisa belajar banyak, ada banyak kampanye-kampanye dan gerakan-gerakan sosial di sana. Kalau misalnya teman-teman ingin mendukung gerakan sosial itu, bisa langsung buka di websitenya maupun buka di apps-nya, karena di sana kayak kalau misalnya gue passionate di isu lingkungan, kayak kita bisa ngebantu organisasi mana ya, karena di situ juga banyak komunitas-komunitas yang membuat kampanye di sana. Jadi kita kayak bisa langsung involve dengan organisasi maupun komunitas yang ada di sana. Terus selain kita di platformnya itu sebenarnya kita intinya ingin mengajak teman-teman, kalau kita menyebutnya, kalau teman-teman kita bisa mungkin orang baik. Nah kalau kita nyebutnya di campaign sendiri change maker. Karena visinya kita juga untuk for change, untuk perubahan. Nah, kalian bisa bertemu dengan change maker lainnya, kalian bisa bertukar informasi, kalian bisa sharing dan segala macam di platform online-nya kita. Nah, selain itu kita juga punya space offline, yaitu kantornya kita. Kantornya campaign sendiri kita nyebutnya for change hub. Jadi mana lokasinya? Lokasinya ada di belakangnya Senayan City, daerah Simpul Cove sana, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk bertemu, dimanfaatkan teman-teman untuk misalnya pengen rapat, workshop, di sana itu bisa banget. Komunitas, organisasi, siapapun. Komunitas, organisasi siapapun bisa memanfaatkan tempat itu untuk bertemu, saling berdiskusi dan sharing. Dan kita all day, weekend weekdays maupun weekend. Kebanyakan teman-teman makanya sih weekend, karena emang kebanyakan teman-teman yang bergerak di isu sosial adalah kayak salah satu passionnya mereka selain bekerja, akhirnya mereka juga memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman, dan kita sendiri punya beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa diikuti sama teman-teman. Misalnya kita punya networking night, kita punya movie night yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan teman-teman untuk bertukar pikiran, buat sharing gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya sahabatnya kita bisa banget ya. Kita Betul. mengumpulkan orang-orang yang emang punya niat baik. Kan kita berteman banget. Itu luar biasa. Tadi ngomongin misalnya campaign dengan campaign membantu anak-anak muda untuk bikin kampanye dan lain-lain.
Lo boleh cerita nggak misalnya salah satu kampanye yang dijalankan di campaign.com supaya teman-teman ada gambaran kira-kira apa sih campaign yang dimaksud itu seperti apa? Oke. Kita sempat kayak tahun kemarin banget kita kerjasama untuk Double Tigers, melipat gandakan angka harimau Sumatera bersama dengan WWF Indonesia dan juga Kita Bisa kan. Nah, jadi sebenarnya kita ngebantu nih komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi yang punya isu sosial ingin disuarakan dengan masyarakat yang lebih luas, kita bisa ngebantu untuk itu. Untuk saat ini pun kita lagi ada beberapa kampanye yang juga kita bantu, misalnya ada Berani Mimpi dengan Wahana Visi Indonesia dan juga kerjasama dengan Kita Bisa juga, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mungkin membantu teman-teman kita yang lain yang berada mungkin di sekitar kita maupun yang ada jauh di sana kayak gitu sih. Kalau waktu itu ngomongin misalnya Double Tigers, waktu itu kan sama WWF Indonesia, sama WWF Indonesia, terus tujuannya adalah melipat gandakan angka populasi harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera yang emang populasinya menurun banget. Nah, lo boleh ceritain lebih detail nggak gerakannya itu seperti apa? Oke. Terus waktu itu strateginya gimana dan engagement dari orang-orang di social media kayak gimana? Ya, jadi kalau misalnya tahun kemarin memang kita melihat sebenarnya untuk masyarakat belum banyak tahu kayak misalnya harimau sendiri perbedaannya dengan macan, harimau Sumatera dan harimau yang lain itu kayak bedanya seperti apa kadang masih banyak yang belum tahu. Jadi tahun kemarin kita juga melakukan edukasi sama mereka. Jadi kayak kita memberikan pengetahuan tentang sebenarnya harimau Sumatera itu seperti apa, terus habitatnya saat ini sedang seperti apa. Nah, kita mengedukasi mereka dan cukup banyak responnya dari teman-teman karena kita juga mengadakan offline activities. Kita ada pameran di Kesandian City tahun kemarin dan responnya ketika kita ngajak orang untuk datang di kegiatan tersebut cukup banyak juga yang datang, dan di sosial media pun karena kita mengencourage mereka untuk mengupload foto dengan pose macan, itu juga cukup banyak orang yang akhirnya familiar dan ikutan gerakan itulah. Kayak biskuit ya. Mirip. Terus waktu itu pernah sempat ketemu juga sih sama teman-teman WWF yang Banten. Dan waktu itu gue inget salah satu yang mereka lakukan juga adalah engage dengan teman-teman runner waktu itu, teman-teman pelari. Jadi, ini tahun ini banget nih mereka untuk yang sebenarnya ini kayak kampanye untuk hari harimau sedunia kan memang tiap tahun ya. Nah, tahun ini mereka fokusnya dengan engage dengan teman-teman pelari. Jadi kita ngajak kayak virtual ada virtual runner campaign gitu. Jadi teman-teman yang lain bisa kayak berkontribusi lari dimanapun dan nanti sebenarnya larinya itu buat melipat gandakan harimau Sumatera gitu. Iya. Sebenarnya kayak lari sekarang lagi jadi lifestyle, semua orang lari dan sebenarnya bisa di combine gitu. Kita bisa istilahnya nebeng ke lifestyle yang lagi trending yang orang-orang lagi ikutan. Dan sebenarnya itu juga membantu isu-isu sosial yang ada gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau gua anak muda terus gua pengen memulai sebuah gerakan atau gua pengen memulai menggalakkan sebuah isu. How do I start? Apa yang harus gua mulai lakukan? Pertama sih yang pasti kayak mulai dari diri sendiri dan kayak cari apa itu passion kamu. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu dengan diawali dengan passion kamu atau apa yang kamu sukai, insya Allah sih kayak itu akan kayak berlangsung terus menerus gitu. Karena kita banyak juga melihat teman-teman yang mungkin melakukan sesuatu kadang kayak ikut-ikutan. Nah, itu kadang nggak lama tuh. Tapi ketika misalnya memang dimulai dari diri sendiri itu dan dengan passion yang kamu miliki itu bakalan panjang tuh perjalanannya. Dan sebenarnya campaign.com sendiri kita juga mewadahi untuk itu. Jadi kita punya yang namanya Next Gen Workshop. Jadi Next Gen Workshop itu kita adain setiap kayak 2 bulan sekali. Targetnya emang teman-teman anak muda
kebanyakan kita udah 3 kali nih Next Gen Workshop itu ada cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 1 2 tahun kemarin, cycle 3 baru kayak bulan Februari Maret kemarin. Itu targetnya memang ketika teman-teman anak muda ini punya passion di isu sosial, tapi kayak belum tahu gua mulainya dari mana, kita nge-guide mereka. Kita punya modul yang namanya modul for change yang sebenarnya itu adalah modul yang kita pakai ketika ide-ide sosial itu akhirnya kita aplikasikan menjadi gerakan sosial maupun kampanye sosial. Jadi biasanya sih kayak 2 hari workshop kita lakukan dilakukan di weekend. Kita juga mengenalkan ke mereka misalnya platform-platform yang ada karena kebanyakan dari mereka juga kayak gua passionate di isu ini tapi kayak ada yang nggak yang bantu gua. Nah sebenarnya kayak platform-platform yang ada selain campaign.com, ada platform-platform yang lain yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Misalnya kalian nggak punya uang, oke, kalian bisa kayak mencari organisasi ketika misalnya organisasi-organisasi yang bergerak di isu serupa. Jadi bisa belajar sama mereka juga. Bisa mulai dengan mungkin menjadi volunteernya mereka dan akhirnya bisa melanjutkan itu. Kalau misalnya ingin menjadi pionir, karena banyak sekali yang teman-teman yang ada di Next Gen Workshop itu juga menurut kita adalah sebagai pionir-pionir gerakan. Jadi mereka punya passion, akhirnya mereka bikin gerakan sendiri dan sekarang akhirnya bikin komunitas sendiri dan itu kita sangat senang sekali ketika ada yang seperti itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah coba kita sapa-sapa sebentar yang udah masuk. Ada Diva Putri, halo Diva Putri. Gue sambil baca di sini ya. Zar Syahid, Taman Baca Inovator. Taman Baca Inovator tuh kayak Sorta tuh, Kak Sorta. Halo Kak Sorta. Itu salah satu yang campaign di campaign.com. Taman Baca Inovator juga merupakan partner kita juga. Terus ada Hani Bungas. Halo Hani. Nurmala Syahlia, orang baik. Ya, orang baik. Wahyu, waalaikumsalam. Kak Aziz tangannya menghalangi muka. Sorry Hani. Banyak gerak. Siap. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan ya. Kalau dari perjalanan campaign selama saya katakan 2 tahun ke belakang lah ya. Apa karakter millennials anak muda Indonesia yang membantu untuk bikin suatu campaign itu bisa sukses? Mungkin aku mulai dari ini isu-isu yang paling populer kali ya. Kayak teman-teman anak milenial saat ini tuh sangat concern banget di isu-isu pendidikan. Pendidikan, 3 isu populer yang ada di campaign.com itu kayak pendidikan, lingkungan, sama anak. Jadi teman-teman itu sangat kayak pengen ngebantu banget, ingin passionate banget di ketiga isu itu. Tidak menutup kemungkinan isu yang lain ya, tapi kayak emang yang paling besar animonya dan paling besar passion mereka itu adalah di 3 isu tadi itu. Karakteristik, kalau bicara karakteristik mungkin gini ya, untuk milenial sekarang sih itu mereka cukup berani untuk belajar dan keponya mereka tuh bagus banget sih menurut gua. Kepo ya. Jadi curious. Jadi kayak sering banget ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu misalnya ke DM-nya campaign.com, terus ke beberapa timnya kita juga yang kayak gimana sih Kak misalnya kita mulai gerakan ini dan segala macam. Jadi kita sih sebisa mungkin akan nge-guide mereka dari kekepoannya mereka itu menjadi memang suatu mungkin proper, kita nge-guide mereka untuk benar-benar ke jalan yang benar. Ke jalan yang memang akhirnya bisa memenuhi kekepoan mereka, akhirnya bisa menjadi sebuah gerakan yang memang benar-benar yang mereka inginkan itu untuk membantu yang lain. Satu kepo, 2 lagi mungkin. 2 lagi karena kebanyakan dari mereka juga ingin bertemu dengan teman-teman yang baru. Itu kayak network sebenarnya. Networking. Itu ketika misalnya kita bikin acara networking night itu di campaign.com, animonya cukup banyak, kayak yang di terakhir itu sekitar ada 80-an orang yang datang. Cukup rame. Dan mereka kayak saling bertukar pikiran, terus saling tukar kontak. Itu sih karakteristik yang mungkin cukup bagus di kalangan millennials ini. Yang terakhir yang terakhir itu mungkin
karakternya yang membantu mereka untuk bisa, kalau dari pengamatan selama ini yang membantu suatu campaign bisa sukses, karakter seperti apa? Mereka selain kepo tadi tidak malu bertanya, kan sama aja kepo dan tidak malu bertanya. Mereka ingin network dan ini kolaborasi masuk network kali ya. Kolaborasi Ya, masuk bisa. network. Nah, Amin bisa. Dan mereka cukup pengen belajar hal yang baru. Oke. Jadi banyak dari teman-teman ketika misalnya mereka bergerak di isu lingkungan, tapi mereka juga pengen tahu di isu yang lain, dan itu cukup bagus sih karena kita punya yang namanya yang networking night itu. Jadi mereka ketika kita kasih list partisipan misalnya, ini nih list partisipan yang bakalan datang dan segala macam, mereka bergerak di isu lingkungan nih, tapi mereka kayak oke, gue pengen datang karena gue pengen tahu juga isu yang lain ini. Jadi sebenarnya networking night itu juga kita manfaatkan untuk momen saling bertukar pikiran dan saling belajar sih. Ya, interesting. Tadi apa kepo itu ya, kepo. Dan sebenarnya emang sekarang dengan semua sosmed dan lain-lain kan sangat mudah untuk kepoin orang, ya. Belajar sesuatu, iya kepoin orang dan kepoin apapun. Dan ini loh kayak apa ya, mereka tidak sungkan sebenarnya, kadang tidak sungkan untuk nge-DM orang kayak misalnya ingin bertanya sesuatu gitu. Iya, dan akses untuk belajarnya sekarang jauh lebih gampang lah ya. Kayak nge-DM Kak Iqbal sekarang mudah banget kan. Yang nggak kena tiba-tiba DM gitu ya. Oke, nah sekarang kayaknya kita mau udah hampir 20 menit, kita mau coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Coba ya, ada beberapa tadi. Nah tadi ya, dari Tasya nih nanya tips untuk anak muda agar lebih aware dengan sesama, karena banyak yang aku temuin teman-teman yang lain masih ego untuk ngelakuin hal tersebut, walaupun emang nggak semua. Oke, jadi dia nanyain gimana caranya tipsnya apa sih biar anak-anak muda, atau mungkin dia bisa ngajak teman-teman yang lain supaya anak-anak muda ini lebih aware terhadap isu yang mau diajakin gitu ya. Ini campaign banget lah. Oke. Paling tipsnya adalah gini, coba untuk tidak kayak menggurui gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, kita ketika misalnya orang ditanyain kayak lu harus ikutan dong gini segala macam, ya mulailah dari lu sendiri gitu. Jadi dia bisa ngelihat ketika misalnya kita melakukan sesuatu, ya dimulai dari kita. Jadi dia nggak kita kasih tahu, tapi dia ngelihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi ya tipsnya kayak gitu. Terus habis itu paling dengan bahasa-bahasa yang keseharian kita, dengan bahasa-bahasa yang kekinian, maksudnya bahasa obrolan gini, itu akan sangat ngebantu sekali sih, daripada kayak kalian ngajaknya mereka dengan sok kayak ya guru jangan menggurui, proposal gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke berteman lah, peer ajakan dari peer gitu, lebih gampang. Sama paling yang terakhir adalah tetap bersabar sih menurut gua, karena ketika dirimu kayak sekali dua kali mungkin belum bisa, tapi dengan kalian tetap kayak ngajak dengan sabar terus gitu, karena tidak mudah membalikan telapak tangan ketika kamu misalnya ngajak teman-teman untuk melakukan suatu isu gitu sih. Jadi tetap bersabar, terus mulai dengan apa yang kita kerjakan diri sendiri. Terus yang kedua tadi adalah dengan bahasa keseharian, dengan bahasa kita peers gitu. Iya. Gue setuju tadi yang bagian komunikasi, karena kan anak-anak sekarang juga sebenarnya yang paling sering kesalahan yang paling sering dilakukan ketika kita mau menaikkan suatu isu, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi banget gitu, bahasa buku lah gitu istilahnya. Jadi orang-orang juga pendidikan adalah apaan sih, kayak orang juga pasti langsung skip gitu, tapi kita bisa start dengan bahasa-bahasa yang lebih enteng gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih, ada yang nanya, Abdela Nisa orang Minang ya Kak? Orang Minang, bukan, saya orang Jawa asli. Jawa, padahal di bawah kayaknya ada yang jawab gitu, bukan Mas Aziz orang Jawa. Ada yang jawab, aneh banget sih pertanyaannya. Oke. Kenapa ya orang Minang? Terus kayaknya tadi ada pertanyaan ya, dari mana sih? Dari Instastories. Oke. Tadi kan kita naruh Instastories, terus kayaknya ada yang nanya lewat situ. Oke, ini ada beberapa pertanyaan.
Kalau dari Tiara, kalau Tiara. mau kolaborasi sama campaign.com gimana caranya? Sip. Kalau misalnya Tiara, hai Tiara, harapannya sih Tiara juga ngeliat ya. Ya. Kalau mau kolaborasi dan kerjasama dengan campaign.com, caranya gampang banget. Kita punya Instagram, kita punya sosial media, ada Twitter, ada Facebook juga. Instagramnya di @campaign_id. Jadi teman-teman bisa langsung DM ke sana aja. Nanti ataupun di Instagram saya. Kalau tadi di live-nya juga bisa langsung nge-DM Instagram saya juga boleh. Terus atau kontak aja di aziz@campaign.com. Oke. Kalau misalnya gampangnya sih cari aja Instagramnya campaign.com di @campaign_id. Nanti bisa kayak DM ke sana, nanti kita follow up. Oke, nambahin biasanya kolaborasi apa yang bisa dilakukan? Oke, jadi kolaborasi yang bisa dilakukan kalau misalnya kayak teman-teman ini mungkin kalau misalnya dari komunitas kita bisa ngobrol-ngobrol, dari organisasi juga bisa ngobrol-ngobrol kayak kebutuhannya apa, kita bisa ngebantu dari segi misalnya strategi komunikasi, strategi sosial media dari suatu campaign maupun suatu gerakan. Terus kalau misalnya dari teman-teman individual, teman-teman juga bisa ikut kegiatan-kegiatan kita. Jadi teman-teman bisa ikut networking night, kita punya networking night. Kita punya movie night, kita punya workshop for next gen workshop, terus kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa diikuti sama teman-teman. Cek aja di Instagramnya campaign_id. So, ya semoga menjawab buat Tiara ya. Terus apa namanya? Nih ada lagi pertanyaan Riris dari Tangerang ya. Kalau bikin campaign via campaign.com kita akan dapat apa aja? Oke, kalau bikin campaign via campaign.com kita akan dapat apa aja? Oke, ini jualan nih kita. Ya. Kita jualan kebaikan. Jualan kebaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman memanfaatkan campaign.com untuk mempromosikan kampanyenya sih, yang jelas kita akan juga ngebantu teman-teman. Jadi kita nggak akan ngelepas teman-teman sendirian. Timnya dipandu. Ya, timnya campaign.com akan ngebantu kayak misalnya teman-teman ingin gue ingin menyuarakan isu tentang lingkungan. Jadi sebisa mungkin tim support dari campaign.com kita nggak akan ya udah lu sendirian, tapi kita akan mengkontak teman-teman. Jadi kita akan misalnya ngebantu menglingkan teman-teman juga dengan organisasi lingkungan yang ada. Terus kita kalau misalnya teman-teman butuh strategi komunikasi dan segala macam, teman-teman bisa kayak diskusi dengan timnya kita. Kalau misalnya teman-teman butuh link up, butuh support dan segala macam, kita bisa kayak membantu itu. Jadi sebenarnya semacam konsultasi juga. Iya, semacam konsultasi bisa. Terus kita juga akan promo di sosial medianya kita sih pasti. Maupun di campaign. Great. Aziz Networking Night keren banget. Memungkinkan nggak kalau dibuka untuk lebih luas lagi? Iya. Oke, kita bulan ini akan ada networking night sambil promo. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, kita akan ada di tanggal 27. 2 minggu lagi kali ya. 27 Juli networking night itu bulan ini kita akan fokus untuk organisasi-organisasi anak-anak. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar, ingin berkoneksi dengan mereka, mereka akan datang juga. Tapi tidak memungkinkan orang-orang yang lain juga bisa datang. Tanggal 27 Juli biasanya kita adainnya jam 7 malam dan biasanya kita sih ending jam 9, tapi karena teman-teman ingin network kadang sampai jam 12 masih ada di kantornya campaign. Jadi datang aja, sama kalau misalnya ingin dapat informasi tentang networking night, tetap pantengin di Instagramnya kita @campaign_id. Oke. Di sana. Sip, sama itu kayaknya terakhir ada yang nyapa fans Edozel. Halo. Fans Edozel. Edozel nih salah satu YouTubers orang baik. Betul. Jadi dia waktu itu merayakan 1 juta subscribernya dengan galang dana di Kita Bisa. Terus luar biasa. Uangnya dikasih untuk panti asuhan di Jakarta. Gokil. Gua nge-follow dia juga sih. Oke. Cool. Semangat untuk kakak-kakak dari kitabisa.com, dari ANNF 02. Halo. Salam semuanya, salam balik dong. Salam. Oke. So, terakhir kita udah hampir setengah jam. Terakhir sebelum 2 pertanyaan terakhir. Dua terakhir adalah sekarang lagi ada campaign apa yang cukup besar di campaign.com dan yang teman-teman bisa participate? Saat ini sih kita lagi kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Kita punya kampanye yang namanya #BeraniMimpi. Jadi tujuannya adalah untuk ngebantu teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Papua. Kita kerjasama dengan Kita Bisa juga.
intinya sih kita ingin mengajak teman-teman yang lain untuk menjadi fundraiser atau menjadi penggalang dana plus donasi. Teman-teman bisa membantu mereka dengan cara menjadi penggalang dana di kitabisa.com, dan itu tujuannya adalah untuk membangun Hone Belajar Anak sama sanitasi sekolah di Papua, karena berdasarkan dari dampingannya Wahana Visi Indonesia sendiri, mereka sudah mendampingi teman-teman yang ada di Papua. Kebutuhannya mereka adalah untuk itu. Teman-teman di Papua tidak mempunyai Hone Belajar yang sebenarnya itu mereka sangat butuhkan. Dan teman-teman bisa berpartisipasi dengan menjadi fundraiser atau penggalang dana itu sendiri dengan melakukan kegiatan misalnya personal challenge yang nanti hasil donasinya kita buat bantu mereka, ataupun langsung bisa donasi langsung via Kitabisa. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui tentang apa itu berani mimpi dan gimana cara berkontribusi, bisa aja klik di www.beranimimpi.id. Di www.beranimimpi.id di situ. Nanti kita juga akan ada reward buat karena ini sistemnya adalah kompetisi. Teman-teman dengan donasi terbanyak akan kita undang untuk mengikuti volunteerism trip. Kita menyebutnya voluntourism. Jadi selain teman-teman nanti di sana juga melakukan kegiatan kerelawanan, teman-teman juga akan berwisata juga ke Papua di hari kemerdekaan Indonesia. Nah, di tanggal 17 Agustus nanti teman-teman akan upacara bendera bareng di sana di Papua dengan beberapa ambasador yang akan ikutan. Jadi ada Eva Celia yang bakalan juga ikutan untuk bareng-bareng volunteerism trip ke Papua. So, itu bisa. Sebelum pertanyaan terakhir, ada pertanyaan lagi tadi. Kak pengen ngundang kitabisa.com jadi pembicara di seminar, hubunginya kemana? Email aja ke support@kitabisa.com. Support SUPPORT@kitabisa.com. Nanti akan ada yang balas dari sana. Kalau mau ngundang campaign.com kemana? Kalau mau ngundang campaign.com bisa nanti kontak aja di campaign, bisa DM kita di campaign_id ataupun di emailnya kita aja, nanti ke email aku juga bisa di aziz@campaign.com maupun ya. Nice. Sama terakhir Auliara Azda. Kak, campaign.com ada kantornya sendiri nggak, Kak? Kalau ada di mana? Ya, jadi kita nyebutin kantornya campaign itu sebagai For Change Hub. Jadi hubnya bagi teman-teman changemaker. Kantornya ada di belakangnya Senayan City di Simpuk Golf 3. Teman-teman bisa main aja ke sana. Teman-teman bisa menggunakan space itu dengan misalnya untuk seminar maupun untuk workshop maupun diskusi itu, bisa aja kontak aja kita kalau misalnya mau main-main. Kita akan siap membantu teman-teman untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Wah. Terakhir, kalau ada teman-teman yang pengen langsung bikin campaign.com, gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman punya isu-isu yang ingin diperjuangkan, gampang aja, nanti teman-teman bisa download aplikasinya campaign.com. Ada di Play Store sama di iOS. Kita sudah ada available. Teman-teman download campaign.com. Ini yang gambarnya love. Jadi logonya kita hati. Cari aja itu di Play Store maupun di iOS. Teman-teman bisa download. Habis itu bisa memulai gerakannya dari sana, karena banyak teman-teman juga yang akhirnya pesertanya Next Gen kita ya, dulunya tidak hanya sendirian memperjuangkan isu itu. Ketika dia udah mulai gerakannya itu via online, akhirnya dia punya relawan, dia akhirnya punya komunitas, akhirnya dia punya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga untuk memperjuangkan haknya dia, passionnya dia. So, thank you so much untuk Aziz atas sharingnya. Boleh kasih tepuk tangan? Thank you teman-teman. Masih rame banget loh di sini, masih ada 20 orang. So thank you Aziz untuk bisa datang ke sini, talking social yang pertama. Dan buat teman-teman semuanya, nanti ke depan kita akan tiap pekan kita akan ngundang orang-orang baik lainnya untuk sharing hal-hal keren apa yang bisa kita lakukan untuk bantu orang lain di Talking Social episode berikutnya. So, thank you so much. Thank you. Apa nih? Akhirnya orang baik. Salam orang baik. Terima kasih ya udah nonton ya. Yang mau lihat anak-anak sini. Masih banyak tuh. Ini gue N ya.
Sukses terus campaign.com. Ya, thank you.